semuanya. Saya Sarrini isi 2, salah. Saya Sarwindi Tin. Sekali aja, kalau 2 kali jadi klakson. Tintin. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa pantun. Garuk biji jarinya mencong. Cakep. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki, apalagi cong. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Keluarga berencana, rencananya apa? Teman-teman, masyarakat, orang Prancis, Cristiano Ronaldo, vampir-vampir di Twilight, serta pemain-pemain lapor pak. Sebagai manusia yang biasa makan spaghetti pakai nasi, yang tidak lumut dari donat dan kesurupan, saya menyadari potongan rambut saya sudah membuat kegaduhan di media nasional. Saya menyadari bahwa saya harusnya meminta maaf langsung ke yang bersangkutan, tetapi saya malah minta maaf ke kalian. Tolong maafin saya karena besok 66 guys. Kalau yang itu nggak maafin saya sih saya bodoh amat. Tapi kalau kalian yang nggak maafin saya, terus nanti pas 66 dagangan saya siapa yang beli? Oleh karena itu saya minta, irasaimase! Itu dari gubuk reot di sebelah rumah saya kepada semuanya. Kepada keluarga cemara yang mengajarkan kepada saya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Sedia payung sebelum hujan. Saya minta, irasaimase! Dan kepada bola yang sedang terbang menuju kepala saya ucapkan, sundul! Dan kepada para penggemar Tulus yang selama ini tidak mengenal saya tidak tahu harus ngomong apa ke kalian. Karena kan kalian gak kenal saya. Saya tidak pernah merasa sendirian. Apalagi waktu jam 3 pagi saya datang ke rumah sakit yang sudah terbengkalai. Jujur di situ saya tidak merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya kepada kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa selain temani saya terus ya dalam proses saya menjadi DPR RI 2029 Gustaf Jaya. Percayalah, saya tidak mau untuk mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Saya ke depan untuk ngudut dan beli es cekek. Udah gitu aja. Saya dari tadi coba nangis air mata saya nggak keluar ini. Jadi terakhir saya coba mengucapkan ya terima kasih. Halo semuanya. Iya halo juga. Kenalkan nama deh kata gue. Saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan. Oh bentar Wendah, menyampaikan apa lu? Bentar. Gue udah tahu nih arahnya kemana. Besok PDSL kan? Maksudnya gimana nih pakai perkenalan segala? Mana durasi videonya lama bener kata gue. Lu mau ngapain? Gue udah tahu, ya kan? Mau minta maaf, mau atau mau gimana? Mau besok biar penontonnya banyak, biar banyak yang CO, PDSL, apa gimana? Udah, nggak usah. Masyarakat Indonesia udah pada pinter sekarang, ya kan? Mantau yang benar mana yang kagak, yang baik mana yang munafik. Sumpah deh kata gue ya. Gak usah macem-macem. Besok PDSL mendingan lu pada ke live gue deh kata gue ya kan? Nih udah gue mah susah nggak dapet 200 juta ya kan? Terus juga gue dikatain cong. Ya udah deh terserah ya lu. PDSL besok ya kan? Gas video klarifikasi yang ini. Udah lihat TPP kalian belum guys yang ini? Saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan. Banget kak. Buruan kak. Disuruh nge-review komentar netizen yang bikin ngakak-ngikik. Oke kita review. Kepikiran aja minta maaf karena besok mau 66 nih. Takut. Tapi bener juga besok 66. Ingat Wenda selain Tuhan netizen juga maha membuat. Takut sama netizen, jangan jahatin aku ya. AI ini yang ngasih lagi di Gunung Kawi, coy. Hargai dong guys, kita kan nggak tahu dia berapa kali take hook sini bunuh. Terlalu disedih-sedihkan, nggak suka. Berat nggak denger. Tebak ekspresi setelah. Baju hitam putih mau makan. Sarwenda, kalau kata gue mah lu mah perempuan gak bersyukur. Udah enak-enak dikasih 200 juta. Mau di luaran sana banyak para janda-janda yang cuma dikasih sama mantan lakinya semampunya. Ada juga yang gak dikasih. Lu jangan lihat ke atas terus Sarwenda. Ya, kalau gue nih jadi perempuan itu gue sayang tuh Ruben. Jangan sampai lepas tuh 200 juta tiap bulan. Nah ini angkuh banget. Kalau kata adanya mah, 200 juta mah tinggal live aja paling setengah jam dapat. Live. Jangan keluar-keluar doang. Live. Ngapain lo ributin 200 juta? Kalau lu bilang tadi ade lu 200 juta mah gampang setengah jam live dapat. Kita masih CEO lu no.
CEO mah nggak ada yang jualan BH. Ben, aku rasa saatnya kamu untuk menikmati hidup ya. Jangan kerja mulu udah kayak kuda. Sekarang sendiri kan, ada anak yang ganteng di samping, nikmati hidupmu. Jangan kayak dulu lagi. Kerja nyenangin orang yang kamu senangin, nggak tahu, nggak sadar diri. Sekarang malah matok kamu. Jadi kamu kerja, nikmatin hidup, udah bolak-balik umroh, alhamdulillah. Udah berhaji, alhamdulillah. Udah nikmatin hidup aja ya, Dek ya. Aku tahu kamu dulu orangnya nyantai ya. Nggak seperti kemarin-kemarin kamu kayak robot. Pagi, siang, sore, tengah malam live. Jadi pesannya aku sebagai sahabat, temen yang sudah lama banget. Aku pengen kamu hidup bahagia, nikmatin hidup dengan uang, harta yang sudah kamu punya. Jauhkan orang-orang yang toksik dan jauhkan orang-orang yang hanya memanfaatin kamu. Hanya membuat kamu menjadi robot. Ya, Ben. I love you. Jadi ini kan bapaknya kan diundang gitu. Memang diundang bapaknya. Tetapi sama-sama kita ketahui bersama bahwa bapaknya ini bekerja di salah satu stasiun TV gitu. Selama bertahun-tahun dan mantan istrinya ini pasti tahu itu gitu. Kenapa sih harus acara ulang tahunnya itu bertepatan jamnya dengan jam kerja si bapak ini? Karena kan kita tidak boleh merasa curiga atau bagaimana gitu kan. Itu tidak baik. Tetapi kenapa harus jamnya gitu? Kenapa tidak ditukar jamnya yang kedua belah pihak bisa datang gitu. Bapaknya bisa datang gitu. Mamanya yang merayakan gitu. Kadang hal-hal yang seperti ini menjadikan ini sebuah pertanyaan. Jadinya kita ini sebagai netizen itu jadinya menerka-nerka gitu. Maunya nggak seuson gitu kan. Jadinya seuson gitu jadinya. Ayolah, come on, jangan blunder-blunder gitu. Biar permasalahan ini bisa mereda gitu ya kan. Kemarin kan Thalia dan Tania merayakan ulang tahun. Dan di momen itu ayah kandungnya Ruben Onsu ikut diundang. Tapi membuat netizen terheran-heran. Kenapa acaranya pas Ruben Onsu lagi kerja? Sebagai salah satu host di acara TV, Sarwenda kan tahu jadwal Ruben Onsu setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian. Netizen bertanya, kenapa perayaan ulang tahun anaknya itu dilakukan di luar jam kerja Ruben Onsu? Karena saya yakin gak mungkin Ruben Onsu kerja dari pagi sampai sore. Pasti ada waktu kosongnya. Dan itu bisa sebenarnya diatur jadwal perayaan ulang tahun dari Thalia dan Tania, anak kandung Ruben Onsu. Apakah mereka nggak kepikiran soal itu? Saking buru-buru mungkin. Kalau gini kan pihak sana semakin mendapatkan citra buruk dari netizen. Ivan Gunawan saja sampai ikutan speak up. Kayaknya mall buka jam 9, tutup jam 10 malam ya. Kayaknya mall buka jam 9, tutup jam 10 malam. Maksudnya begini, di antara jam 9 sampai jam 10 bisa nggak dicari waktu yang memungkinkan Ruben Onsu untuk hadir di situ? Maka nggak salah kalau netizen berspekulasi seperti ini. Sengaja banget kayaknya biar nanti kesannya Ruben yang salah karena nggak bisa hadir. Padahal nggak bisa hadirnya karena bertepatan dengan jadwal Ruben Onsu sebagai pembawa acara. Ada yang bertanya, kalau dulu pas belum cerai, selama 11 tahun itu acara ulang tahun anak-anak jam berapa sih guys? Setahu saya menyesuaikan jadwal kedua orang tua Thalia dan Tania. Kapan Sarwenda punya waktu kosong dan kapan Ruben Onsu punya waktu kosong. Jadi bukan hanya salah satu pihak yang menjadi penting di sini, tapi kedua belah pihak seharusnya menempati porsi dan kedudukan yang sama sebagai orang tua kandung dari Thalia dan Tania. Seharusnya kompromi dulu jauh-jauh hari sebelumnya. Ada komunikasi di situ. Sebaiknya kita merayakan ulang tahun kedua anak-anak kita di jam berapa. Kalau punya niat baik, harusnya tanyain dulu sama ayah Ruben Onsu. Ini cuma diundang, tapi nggak ada komunikasinya. Nggak mungkin juga ayah nggak datang kalau ada komunikasi. Ini cuma dibilang sudah diundang. Sengaja dibuat acaranya pas acara kerjanya Ruben, biar dibilang bapaknya lebih mementingkan pekerjaan daripada hari ulang tahun anaknya. Sudah ketebak rencana mereka. Postingan dari praktisi hukum Jonathan Jason Willianto. Ngomong anjong kepada teman, pelaku berpotensi dipenjara 4 bulan.
ada potensi pidana bagi seseorang yang ngata-ngatain Anjong ke temannya. Kalian teringat kembali umpatan dari Sarwenda yang diduga ditujukan kepada Ruben Onsu, walaupun sempat dibantah oleh kuasa hukumnya bahwa tujuannya bukan untuk Ruben Onsu. Tapi kan ada awal percakapan di situ. Gue nggak butuh duit lu, sebelum menggunakan bahasa Anjong. Maka pantas saja netizen menduga umpatan itu ditujukan kepada Ruben Onsu dan ada pidananya di sini. Bagaimana kalau Ruben Onsu memperkarakan hal ini? Lapor polisi karena dikatain Anjong oleh sosok S. Walaupun nanti pihak penyidik yang akan menilai apakah sudah memenuhi unsur pidana, karena pada saat mengatakan hal itu, Sarwenda tidak menyebut nama Ruben Onsu. Tapi netizen memprediksi arahnya itu pasti untuk Ruben Onsu karena ada kalimat pembuka, gue nggak butuh duit lu. Menurut kalian, apakah Ruben Onsu akan mengambil langkah hukum terkait umpatan dari Sarwenda yang diduga ditujukan kepadanya? Yang terakhir, ada yang kenal dengan sosok pemilik akun sosmed yang bernama Wernita Naus. Di situ ada narasi yang diduga ditujukan kepada Ruben Onsu dan Betran Putra Onsu. Lihat aja ke depan akan ada yang lebih heboh lagi antara papa dan kucing pungut itu. Dan diduga kalimat kucing pungut itu untuk Betran. Kita lihat saja, belok ya belok saja. Dia yang pergi ninggalin anaknya, dia juga yang mengusik bunda. Giliran bunda sudah kepancing omongan karena emosi, dia nggak terima dan merasa paling tersakiti atau playing victim. Lu nggak nafkahin anak-anak lu saja, bunda diam tuh nggak berkuar-kuar. Katanya bunda Sarwenda nggak teriak-teriak pada saat Ruben Onsu memutuskan untuk berhenti memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak 6 bulan lalu. Betran dikatain anak kucing setelah mendukung Ruben Onsu lewat story Instagram. Agak lain kurasa sosok ini. Itu anaknya, berhak dong dia memberikan pembelaan kepada bapaknya. Kok tiba-tiba muncul kalimat anak kucing? Penglihatanmu lagi terganggu ya? Ayo periksa dulu, cek minusnya berapa, biar Anda bisa membedakan mana manusia, mana kucing.